kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu sama Mbak Rahel, sama Mbak Aning juga. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan semuanya? Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu, kiranya Kau temani kami, Kau berkati kami hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Yesus Besertaku. Firman dari Pak Danang. Halo, selamat pagi adik semua. Apa kabar? Ya, kita ketemu lagi adik-adik. Yakin adik di rumah dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Udah pada mandi belum? Oh, udah. Harum baunya segar. Udah pada maaf? Oh, ada yang belum, ada yang udah. Iya, ya. Apa? Sekarang, kita selalu bersyukur adik-adik. Kita bersyukur karena apa? Karena kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberikan kemampuan dari Tuhan. Sungguh Tuhan baik adik-adik ya. Tuhan sungguh baik kepada adik-adik. Sungguh baik kepada orang tua. Sungguh baik kepada kita semua. Nah, adik-adik, saat ini Mada mau bercerita tentang seorang tokoh yang luar biasa adik-adik. Nah, adik mau tahu siapa? Ya, oke. Ayo kita akan mulai. Mada mau cerita untuk ibadah sekolah minggu pada pagi ini ya. Mada mau bercerita tentang tokoh di Perjanjian Baru adik-adik. Adik-adik udah pernah dengar seorang tokoh yang sangat-sangat bersemangat, seorang tokoh yang sangat-sangat punya suatu cita-cita yang luar biasa. Nah, yuk sekarang kita akan memulai cerita pada pagi ini. Kita akan mulai cerita dengan
kita akan bercerita, kita akan buka dulu Alkitab kita. Yuk, siapa kita sudah siap semua ya? Yuk kita buka dalam Injil Lukas adik-adik. Ya, Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Sudah ketemu? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, oke. Akan saya pada bacakan ya tentang Sakeus ya, namanya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik, indah sekali ya firman Tuhan pada pagi ini tentang bercerita tentang Sakeus. Nah, adik-adik, untuk tema hari ini akan Madang kasih tema tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah. Nah, adik tentu sudah pernah dengar nama Sakeus ya? Sudah pernah dengar? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, Sakeus, adik-adik, Sakeus yang tadi yang sudah Madam sampai katakan bahwa Sakeus adalah tokoh yang luar biasa, adik-adik. Tokoh yang penuh semangat, tokoh yang penuh dengan semangat yang tinggi, adik-adik. Nah, bagaimana cerita tentang Sakeus tadi? Ya, dia juga sudah pernah dengar, ada yang juga yang belum pernah dengar ya Sakeus ya. Nah, adik-adik, di sebuah kota di Yeriko, adik-adik, itu tinggal seorang yang bernama Sakeus tadi. Dia tinggal di kota mana? Ya, Yeriko ya. Di situ tinggal Sakeus. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Ya, apa? Ya, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu tugasnya dia itu pemungut pajak, adik-adik. Ya, pemungut pajak, dia mengambil uang untuk negara. Tapi Sakeus itu orang yang tidak disukai orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia memungut pajak kadang-kadang melebihi dengan apa yang harusnya dia tarik ya, adik-adik ya. Banyak yang suka. Sakeus adalah tokoh yang banyak tidak disukai oleh masyarakat orang-orang Yahudi, adik-adik pada waktu itu. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Nah, tentunya kalau seorang kepala pemungut cukai, kepala ya, dia kepala itu dia punya seorang anak buah. Nah, jelas dia adalah kaya, dia punya bawahan banyak dan kaya, adik-adik. Tapi sayang, adik-adik, meskipun kaya,
si Zakeus itu dia mempunyai rasa kesendirian, dia kesepian adik-adik. Dia kesepian, hidupnya kesepian, hidupnya dia kesendirian. Dia hanya seorang diri adik-adik. Banyak yang tidak suka adik-adik, sepi sekali. Makanya adik-adik, Zakeus punya rasa haus sekali akan kasih dari Tuhan Yesus. Nah, kebetulan pada waktu itu adik-adik Tuhan Yesus mau lewat di Yeriko tadi. Kemudian Zakeus dia punya suatu niat, suatu cita-cita untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ya caranya ya? Aku ketemu sama Tuhan Yesus biar aku tidak kesepian, biar aku tidak sendiri. Aku ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu adik-adik, si Zakeus mendengar Tuhan Yesus mau lewat di Yeriko. Dia berusaha semampu mungkin. Dia ingin sekali bertemu Tuhan Yesus. Tapi apa daya adik-adik? Zakeus mempunyai suatu kekurangan. Apa itu kekurangannya? Iya, tubuh Zakeus itu pendek adik-adik. Dia tuh tidak bisa melihat ke depan melihat Tuhan Yesus karena apa? Karena terhalang oleh orang-orang yang tubuhnya besar-besar. Dia meloncat ke sana, meloncat ke sini. Dia terus cari celah-celah untuk mencari melihat Tuhan Yesus. Tapi Zakeus sangat-sangat kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Ada dua halangan yang menyebabkan Zakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Apa itu adik-adik? Yang pertama, halangan dari luar, yaitu banyak orang-orang yang tinggi-tinggi, tubuhnya tinggi-tinggi. Jadi dia terhalang oleh tubuh-tubuh orang-orang yang ada di situ berdesak-desakan ingin melihat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pihak dalam sendiri, Zakeus sendiri karena dia pendek adik-adik. Zakeus itu pendek adik-adik. Makanya dia tidak bisa untuk melihat, dia tidak bisa untuk sampai ke Tuhan Yesus. Kemudian dia mencari akal ke sana kemari dia mencari akal adik-adik. Dia berusaha untuk sekuat tenaga. Saya harus bisa melihat Tuhan Yesus. Saya harus bisa ketemu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia cari sana ke sini. Adik-adik, akhirnya dia mendapat akal. Di dekatnya dia ada sebatang pohon ara adik-adik. Wah, akhirnya dia punya akal adik-adik. Si Zakeus akhirnya memanjat pohon ara tadi untuk melihat Tuhan Yesus, bisa melihat Tuhan Yesus. Karena keterbatasan tubuhnya, karena juga dia selalu dihalangi oleh orang-orang di situ. Akhirnya adik-adik, Zakeus naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Kemudian waktu Tuhan Yesus jalan di situ, dia melihat Zakeus ada di atas pohon ara. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Zakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Adik-adik, bagaikan tersambar petir adik-adik. Begitu bahagia, begitu sukacitanya si Zakeus tadi. Dia disapa Tuhan Yesus. Bahkan dia heran, Tuhan Yesus belum pernah lihat saya, tapi kok Tuhan Yesus kok udah tahu nama saya. Luar biasa. Zakeus sangat-sangat bersukacita. Zakeus sangat-sangat gembira mendengarkan kata Tuhan Yesus untuk dia akan datang ke rumahnya. Dia bukannya hanya melihat Tuhan Yesus, dia tidak hanya bertemu Tuhan Yesus di situ, tapi Tuhan Yesus mau hadir di rumahnya. Luar biasa, Zakeus senang sekali. Wajahnya kelihatan senang sekali lihat Tuhan Yesus seperti itu. Dia senang sekali adik-adik. Akhirnya dengan sukacita dia turun dari pohon ara. Kemudian dia bersama-sama Tuhan Yesus untuk ke rumahnya. Adik-adik, sungguh luar biasa adik-adik pelajaran hari ini yang bisa kita petik dari seorang Zakeus tadi. Zakeus adalah orang yang berdosa di mata masyarakat di situ.
Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sering mengambil uang orang banyak dengan nilai yang lebih besar. Sakeus sangat-sangat jelek di mata masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus mau datang kepada Sakeus, bahkan mau singgah di rumah Sakeus. Luar biasa adik-adik. Sakeus dengan senang hati, Sakeus dengan rasa senang, dengan rasa sukacita, dia menerima Tuhan Yesus. Bahkan saat itu juga Sakeus berjanji bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan akan mengembalikan uang orang yang diambil tadi 4 kali lipat. Saudara, adik-adik, luar biasa. Suatu pergerakan iman yang luar biasa yang Sakeus nampakkan, yang sudah Sakeus berikan setelah dia ketemu Tuhan Yesus. Pertama, dia memberikan hartanya dan sukacita memberikan hartanya, bersembahkan hartanya kepada orang-orang miskin. Dan yang utama adalah Tuhan Yesus mau singgah dan Tuhan Yesus mampir di rumahnya. Dan saat itu juga ada damai sejahtera di rumah Sakeus. Adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lihatlah betapa manisnya jerih payah seorang Sakeus. Sebuah perjuangan Sakeus yang membuahkan hasil yang sangat-sangat manis. Usahanya tidak sia-sia ya dek. Harapan untuk melihat Tuhan Yesus akhirnya tercapai. Dengan kerja keras, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tetesan keringat. Tentu saja ini usahanya yang pantang menyerah tadi. Coba kalau awalnya Sakeus menyerah. Coba kalau awalnya Sakeus sudah melempem, pasti dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Dan tidak akan terjadi mujizat pada waktu itu. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Kalau saat ini kita sebagai anak Tuhan, yang selanjutnya percaya pada Tuhan, ayo kita meneladani Sakeus tadi, yang memiliki, kita sebagai anak Tuhan memiliki harapan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan. Kita sungguh-sungguh harus meneladani tokoh Sakeus tadi. Anak-anak Tuhan harus terus berusaha. Anak Tuhan harus terus bersemangat untuk mencapai cita-cita kita. Meskipun dalam mencapai cita-cita tidak mudah, banyak halangan, banyak hambatan, mungkin kita malas, mungkin kita ngantuk, mungkin aduh capek segala macam. Tapi kita harus bisa menghilangkan rasa itu. Kita harus semangat untuk mencapai tujuan itu. Hadapi rintangan itu dengan terus tekun belajar, terus tekun berusaha, dan yang utama kita harus tekun dalam berdoa. Niscaya apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik capai pasti akan terjadi. Nah, adik-adik, kita harus dapat meraih prestasi yang gemilang itu dengan semangat, dengan penuh rasa penyerahan diri kepada Tuhan, selalu berdoa pada Tuhan. Sehingga kelak anak-anak Tuhan bisa merasakan sukacita. Sebab apa yang adik-adik harapkan dan cita-citakan bisa terwujud. Sebagaimana Tuhan sudah hadir di dalam rumah Sakeus, demikian juga Tuhan akan hadir di dalam rumah adik-adik, dalam hati adik-adik semua, untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan adik-adik. Tercapai apa yang adik-adik cita-citakan. Nah, adik-adik, satu ayat Mas yang saat ini akan Mada sampaikan diambil dari ayat yang keempat, yaitu 5
Lukas 19 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akan menutup ibadah Sekolah Minggu pada pagi ini. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Mulia, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, terima kasih untuk kami boleh belajar pada pagi ini melalui Sakeus Tuhan, yang penuh semangat, pantang menyerah untuk mencapai tujuan, untuk menjadi cita-citanya Tuhan. Berkatilah kami sebagai anak Tuhan, untuk kami senantiasa juga dapat meneladani Sakeus akan semangat dan akan semangatnya ya untuk mengejar cita-citanya Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dapat memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap langkah kami semua Tuhan. Berkati kami apa yang ingin kami cita-citakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai kami senantiasa agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dan tercapai apa yang kami cintakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka satu-satu. Tuhan berikan mereka hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan terbaik untuk kami semua Tuhan. Kami berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Terima kasih firman-Nya Pak Danang. Sebelum kita tutup sekolah minggu, kita mau pujikan satu lagu adalah Sukacita. Depan ya, Tuhan memberkati.